Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aminatus Sururia dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 2 Universitas Islam Majapahit dengan NIM 51906130003. Di sini saya ada tugas akhir dari materi keterampilan membaca, yaitu yang diampu oleh Ibu Rani Jayanti M. Hum. Sedikit saya akan mengulas tentang pengertian membaca kritis. Yang pertama, pengertian membaca kritis. Pengertian membaca kritis adalah tidak hanya menerima pasif dari penulis seperti kalau kita menerima bingkisan, tetapi aktif seperti kalau kita menangkap bola. Menangkap bola sama artinya dengan melempar bola. Keduanya aktif bola. Yang pasif membaca secara kritis adalah membaca dengan melihat motif penulis, menilainya. Pembaca tidak sekedar menyerap apa yang ada, tetapi ia bersama-sama menulis, berpikir tentang masalah yang dibahas. Membaca secara kritis berarti kita harus mampu membaca secara analisis dan penilaian. Jika kita membaca, harus ada 3 kegiatan: berpikir, menilai, membuat batasan. Kesemuanya itu perlu dilakukan dengan serentak. Membaca kritis adalah membaca yang bertujuan untuk mengetahui fakta-fakta yang terdapat dalam bacaan, kemudian memberikan penilaian terhadap fakta itu. Pembaca tidak hanya sekedar menyerap masalah yang ada, tetapi ia sama-sama menulis, berpikir tentang masalah yang dibahas. Membaca kritis harus berarti membaca secara analisis dengan penilaian. Teknik-teknik membaca kritis. Yang pertama, pilih waktu yang menurut anak sesuai untuk membaca. Waktu yang sesuai di sini adalah waktu di mana tidak terdapat gangguan baik dari luar maupun dari dalam. Yang kedua, pilihan tempat dan suasana yang sesuai untuk membaca, yaitu tempat terang, sejuk, bersih, nyaman, dan rapi. Yang ketiga, pastikan posisi anak yang benar dengan posisi tegak, tidak bungkuk, dan pastikan jarak antara buku dan anak lebih dari 30 cm. Yang keempat, siapkan juga hal-hal yang bisa membantu anak dan membaca seperti pensil atau spidol. Yang kelima, lakukan survei isi buku. Yang keenam, membuat pertanyaan. Yang tujuh, membaca teliti. Yang kedelapan, melakukan evakuasi. Yang kesembilan, tinjau ulang dan ragam membaca kritis, yaitu membaca cepat atau sekilas untuk membaca topik. Kedua, membaca cepat untuk informasi khusus. Ketiga, membaca teliti untuk informasi rinci. Yang keempat, ada membaca kritis tulisan atau artikel ilmiah. Yang kelima, ada menggali tesis atau pernyataan masalah. Yang keenam, meringkas butir-butir penting setiap artikel. Yang ketujuh, menyetir konsep-konsep penting seperti pandangan ahli, hasil penelitian, dan teori. Yang keempat, menentukan bagian yang akan dikutip. Yang kelima, menentukan implikasi dari bagian atau sumber yang dikutip. Yang keenam, menentukan posisi penulis sebagai pengutip. Membaca kritis tulisan, artikel, atau populer. Maksud saya yang ke-8, yaitu tadi. Kemudian ada karakteristik membaca kritis. 1. Berpikir dan bersikap kritis. Seperti bersifat A. Menginterpretasi secara kritis. 2. B. Menganalisis secara kritis. C. Mengorganisasi secara kritis. D. Menilai secara kritis. Dan E. Menerapkan konsep secara kritis atau yang dari ahli, yang dikatakan dari ahli seperti Nur Hadi 1987.143. Ada kemampuan mengingat dan mengenali bahan bacaan. Kemudian ada kemampuan menginterpretasi makna tersirat. Yang kemudian selanjutnya, kemampuan mengaplikasi konsep-konsep dalam bacaan dan kemampuan menganalisis isi bacaan serta kemampuan menilai isi bacaan.
Sekian dari saya karena saya membacanya dengan singkat. Mohon maaf kalau ada salah kata, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.